Karena ketika ada pernikahan siri, untuk istri yang ditinggal suaminya gitu, apabila ada harta yang diperoleh setelah pernikahan, otomatis si perempuan ini nggak bisa menuntut harta bersama. Dan apabila perempuan ini tentu akan bingung, siapa sebenarnya ayah dari janin yang ada di dalam rahim si perempuan itu, gitu kan, kalau kita memiliki pasangan lebih dari satu. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku, salam sejahtera Tabipun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa untuk semangat dalam beraktivitas. Kembali bersama saya, Ananda Erika Putri, dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Suatu pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Di negara yang sedang berkembang ini, ada kalanya pernikahan bertujuan untuk agar bisa menetap dan untuk membentuk suatu keluarga. Ada pula yang menganggap pernikahan adalah sebuah siklus kehidupan yang sudah pasti harus dijalankan. Di Indonesia ini memiliki berbagai macam kasus pernikahan, seperti pernikahan siri, poligami liar, pernikahan dini, dan masih banyak macamnya. Relax sekali, siang hari ini kita akan membahas mengenai public campaign anti nikah siri, poligami liar, dan pernikahan dini. Dan telah hadir bersama saya, Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Ibu Fenty Ambarwati, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya Bu. Iya, siap. Baik. Terima kasih Bu, saya sudah diperkenalkan hadir di sini dan dapat berbincang dengan Ibu. Sebelumnya kami pun dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari rekan-rekan Kominfo. Karena ini udah undangan ketiga berarti ya kami menjadi narasumber. Alhamdulillah, artinya kami masih tetap dipercaya. Dan selamat datang untuk rekan-rekan dari Kominfo di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Baik. Nah Bu, hari ini kita akan bahas mengenai public campaign anti nikah siri, poligami liar, dan pernikahan dini. Nah, dapat kita ketahui bahwa masyarakat sekitar ini masih melakukan perkawinan seperti nikah siri maupun poligami liar ataupun pernikahan dini. Untuk pengadilan agama itu sendiri dalam menyikapi hal tersebut bagaimana Bu? Ya. Ketika kita mendengar adanya pernikahan siri, poligami liar maupun pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini ini tentu sangat miris ya, karena ternyata di sini itu setelah kurang lebih saya menjadi hakim 5 tahun ini ya, banyak sekali dampak-dampak yang timbul gitu. Artinya dampak di sini lebih ke dampak negatif. Kalau pengadilan agama kan sikapnya kita hanya memeriksa ya, menerima perkara, kemudian memutus gitu kan, sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan kami, pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Baik. Berarti pengadilan agama itu hanya menjalankan tugas yang telah ditentukan ya Bu ya. Nah, banyak juga di media sosial diperbincangkan ramai sekali tentang nikah siri, khususnya untuk kalangan artis tentunya Bu, betul? Nah, apa sih Bu keuntungan nikah siri dibandingkan nikah sah, dan apakah nikah siri itu merugikan pihak wanitanya? Iya, kalau kita berbicara nikah siri dari kacamata hukum, nikah siri itu kan artinya pernikahan yang dilakukan di luar KUA ya. Yang namanya nikah di luar KUA tidak dicatatkan nikah itu. Nah, ketika pernikahan itu tidak dicatatkan, otomatis di sini akan ada banyak dampak ya. Dampaknya lebih kepada dampak negatif. Artinya yang di sini yang terkena imbasnya itu lebih utama perempuan dan anak. Gitu. Karena ketika ada pernikahan siri, untuk istri yang ditinggal suaminya gitu, apabila ada harta yang diperoleh setelah pernikahan, otomatis si perempuan ini nggak bisa menuntut harta bersama. Dan apabila dalam pernikahan itu udah ada anak ya, dihasilkan anak dalam perkawinan nikah siri itu, si anak ini juga punya imbas. Artinya dia tidak bisa mewarisi ini dari apa yang dimiliki si ayah gitu. Hak keperdataan dia hilang karena kan dia nggak punya dokumen akta otentik yang menunjukkan bahwasanya si anak ini adalah anak dari si pewaris, misal si bapaknya almarhum si fulan gitu. Baik. Berarti lebih banyak resikonya dibandingkan keuntungan ya Bu ya? Iya, Baik. betul. Nah,
Yang saya tanyakan, apakah dasar hukum dan syarat dari nikah siri tersebut, Bu? Iya, mungkin dasar ya, dasar pernikahan siri dan syarat-syaratnya. Dasar dari pernikahan siri itu apabila dilakukan menurut pernikahan itu menurut Islam ya, artinya rukun dan syarat itu terpenuhi, rukun dari syarat pernikahan. Adapun rukun dari syarat pernikahan itu meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada walinya, ada kedua orang saksi, ya kan? Ada ijab dan qabul. Nah, ini rukun. Artinya kalau rukun ini harus terpenuhi. Kalau syarat, datang satu syarat lagi, itu kan mahar ya. Kalau mahar atau mas kawin gitu, itu syarat. Artinya kalau nggak ada mas kawin ini nggak membatalkan pernikahan gitu. Selama pernikahan itu rukun dan syaratnya terpenuhi, ya sah pernikahannya kan gitu kalau dari nikah siri. Cuma kan kita Indonesia ini memang mayoritas Islam ya, tapi kita ini negara hukum, kita punya hukum yang mengatur tentang perkawinan. Gitu. Baik. Berarti tadi sudah ada syarat-syarat nikah siri. Nah, saya dengar tadi syarat-syarat nikah siri itu sama dengan nikah secara sah ya, Bu ya? Berarti apa yang membedakan nikah siri sama nikah sah, Bu? Kalau nikah siri yang dilakukan menurut hukum Islam ya, rukun itu sebenarnya kan sama ya, rukun dan syaratnya gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu kalau nikah siri ini kan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang perkawinan. Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya itu, dan kemudian dicatatkan. Nah, ini yang menjadi perbedaannya nikah siri dengan nikah yang legal, nikah yang resmi gitu kan. Nikah resmi itu kalau kata undang-undang harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau Islam dicatatkannya di mana? Di kantor urusan agama. Kalau yang non Islam dicatatkan di capil gitu. Artinya memang harus tercatatkan pernikahan itu. Baik, Bu, selanjutnya untuk seseorang yang sudah melakukan nikah siri dan nantinya ada sebuah masalah ataupun cekcok dan merujuk pada perceraian. Nah, bagaimana dasar hukum perceraian dalam nikah siri, Bu? Perceraian dalam pernikahan siri ya. Pernikahan siri artinya pernikahan di bawah tangan ya, tidak tercatat. Artinya tidak juga ada hukum yang mengatur di situ kan, karena pernikahan di bawah tangan gitu kan. Nah, utamanya kalau pernikahan yang di bawah tangan ini ya dia nggak bisa menuntut apapun gitu kan, nggak, hak keperdataannya hilang ini untuk si perempuan dan si anak. Nah, harusnya pernikahan siri yang seperti ini tuh nggak dilakukan gitu kan. Terkadang di masyarakat tuh gini ya, kami pernah beberapa kali terjun ke Tiuh-Tiuh gitu kan, terjun ke kecamatan untuk melakukan sidang isbat gitu kan. Kadang di mereka itu memang mereka melakukan pernikahan di rumah nih gitu kan. Mereka taunya ini ada penghulu dari KUA gitu kan. Dan ternyata yang penghulunya ini itu hanya tokoh agama. Mereka ngiranya ini adalah orang KUA atau PPN, perpanjangan dari penghulu dari KUA gitu kan. Ternyata bukan, ini hanya tokoh agama. Nah, kemudian sama si tokoh agama ini atau si PPN ini gitu kan, ini anggap aja ada inkes ya. Nah, nggak dicatatkan gitu. Nah, kemudian mereka ini menunggu, banyak sekali yang menunggu buku nikahnya kapan terbit gitu kan. Nah, ternyata itu menunggu sampai beberapa lama nggak dapet itu buku nikah gitu. Nah, ketika kami periksa, karena kebetulan saya salah satu hakim pemeriksa perkaranya ya, namanya masyarakat yang awam hukum ya, mereka mengiranya itu mereka nikah resmi gitu kan. Itu kan sebenarnya juga antara persepsinya mereka nikah siri atau nikah yang benar-benar resmi. Kan sebenarnya realita yang seperti ini sangat miris kita lihat di masyarakat. Benar. Gitu. Baik, Bu. Nah, terkait perceraian, nah biasanya di dalam nikah secara sah itu terdapat masa idah pasca perceraiannya, Bu. Benar, Bu? Iya, betul, nah, betul. Di dalam nikah siri ini terdapat masa idah juga seperti nikah sah? Tidak, Bu? Iya. Kalau nikah siri itu dilakukan menurut hukum Islam ya, artinya di situ ada hukum-hukum yang mengatur gitu kan, mereka tunduk kepada hukum Islam. Hukum Islam itu kita merujuk kepada nas dan al-hadis gitu kan. Di dalam nas itu kan sudah sangat jelas ditentukan bahwasanya ketika ada masa idah yang mengatur tentang pernikahan gitu kan. Ini harusnya berlaku untuk pernikahan segalanya, artinya siri maupun pernikahan yang resmi gitu kan. Masa idah itu harus tetap ada gitu. Karena di dalam nas itu dijelaskan
di Al-Baqarah ayat 228 ya, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutalaqatu yatarabasna bi anfusina salah satul quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali suci gitu. 3 kali suci bisa diartikan 3 bulan untuk wanita yang haidnya itu normal gitu kan. Juga kan karena ada siklus wanita yang haidnya itu nggak normal ya, artinya bisa juga sirkulasinya beliau ini 2 bulan. Artinya nunggu haid, terus beliau suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi, itu ya dinamakan salah satu quru. Nah, untuk masa idah perempuan yang ditinggal mati suaminya juga ada diatur juga dalam Al-Baqarah ayat 234. Di situ dijelaskan bahwasanya untuk masa idah wanita yang ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari dia harus menunggu, harus menahan diri untuk tidak menikah lagi dengan yang lainnya gitu. Berarti masa idah itu berlaku untuk semua pernikahan kawinan ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya di depan kita ada sedikit hidangan kan, ada minum juga, silahkan diminum. Baik, Ayo, kita minum dulu. banyak. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, Udah seger? Alhamdulillah seger. Kita semakin semangat untuk membahas kasus pernikahan di Indonesia ya Bu ya. Iya. Nah, terkait kasus pernikahan di Indonesia Bu, terkait itu ada sebuah kasus yang masih ramai juga di masyarakat, yaitu tentang suami yang memiliki lebih dari 1 istri atau disebut dengan poligami. Nah, biasanya poligami ini hanya merujuk pada kaum Adam atau suami. Nah, mengapa dalam agama Islam itu hanya mensunahkan si kaum Adam ini atau suami untuk berpoligami, tidak diperlakukan juga untuk kaum istrinya? Iya. Menanggapi tentang hal ini, kalau saya pandangannya gini ya. Kalau kita sebagai seorang perempuan, kita punya pasangan lebih dari 1 gitu kan. Nah, ketika kita melakukan hubungan suami istri kan, di situ misal ada tumbuh janin gitu ya. Si perempuan ini tentu akan bingung siapa sebenarnya ayah dari janin yang ada di dalam rahim si perempuan itu gitu kan, kalau kita memiliki pasangan lebih dari 1. Artinya nasab itu akan rusak kalau perempuan itu punya pasangan lebih dari 1 ya. Di sisi kesehatan gitu kan, kita perempuan ini nggak bisa juga melayani beberapa suami dalam satu waktu, katakan seperti itu ya gitu kan. Tapi kan berbeda ketika laki-laki ini punya pasangan lebih dari 1. Artinya memang di dalam Islam ya, kita merujuk lagi kepada Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 itu yang artinya dijelaskan, maksud dari An-Nisa ayat 3 ini kan dikatakan, apabila kamu merasa yakin untuk berperilaku adil, maka nikahilah wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4 ya. Di sini batasannya 4. Dan apabila kamu seorang laki-laki tidak merasa yakin, maka cukuplah untuk menikahi 1 perempuan saja. Demikian itu perbuatan yang untuk bisa menghindari perbuatan dari zalim gitu, karena nggak bisa berperilaku adil. Dan dari Quran surat An-Nisa ayat 3 ini saya rasa maksudnya di sini ada syarat ya sebenarnya untuk laki-laki yang intinya mau menikah lebih dari 1 gitu kan, nggak semata-mata boleh nih gitu kan. Artinya adil itu kan banyak persepsi gitu kan. Adil dalam segi apa nih? Misal dari segi ya mohon maaf artinya penghasilan gitu kan. Karena kan memang kita harus menafkahi kan, kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi rumah tangga gitu kan. Dia otomatis harus punya penghasilan lebih karena ada 2 istri yang akan dia kasih nafkah. Belum lagi ketika dari pasangan ini mereka udah punya dikaruniai keturunan gitu kan, dikaruniai anak, otomatis lebih banyak lagi nanti pengeluaran yang akan dikeluarkan si suami ini ya.
Itu dari segi nafkah, belum lagi dari segi waktu gitu kan. Dalam 7 hari ini, misal kalau ada 2 istri gitu kan dia harus membagi rata. Sedangkan hari ini kan ganjil kan, 1 hari dibagi setengah-tengah sampai pertengahan siang misalkan, 3,5 nih sama istri yang pertama, nanti 3,5 hari lagi sama istri yang kedua gitu kan. Kalau laki-laki mungkin masih sanggup ya. Artinya dari 2 faktor ini, dari 2 item ini bukan jadi hal yang sangat pertimbangannya itu sangat yang benar-benar sangat pertimbangan yang matang gitu kan. Laki-laki ini memang bisa, tapi kalau kita kan kita mohon maaf kalau saya mah nggak bisa, cuma nggak tahu ya kalau yang lain gitu. Baik Bu. Nah tadi terkait syarat itu adalah laki-laki harus adil dalam berpoligami. Nah bagaimana jika dasar suami berpoligami itu hanya beralasan nafsu karena tidak puas dengan istri pertama, itu bagaimana Bu? Iya. Jadi ini saya cerita tentang pengalaman ya, sedikit pengalaman ketika saya waktu itu menyidangkan perkara gugatan poligami gitu kan. Di situ ada syarat kumulatif juga dari poligami itu, nggak semata-mata karena misal si suami ini karena sebatas hawa nafsu pengen punya istri lebih dari 1 gitu kan. Nah di dalam gugatan poligami itu kan istri didudukan sebagai pihak lawan, sebagai pihak tergugat gitu kan. Si suami ini datang ke pengadilan dengan beberapa syarat administrasi yang harus dia lengkapi. Di antara syarat administrasi untuk poligami itu 1, surat permohonan atau surat gugatan poligami. Yang kedua ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, surat pernyataan suami untuk siap berperilaku adil, surat pernyataan dari pihak istri bahwasanya dia siap untuk dipoligami gitu. Nah itu baru syarat administrasi. Ketika masuk ke persidangan ya, kedua pihak ini kan harus datang, kan ada panggilan untuk pihak penggugat dan panggilan untuk pihak tergugat. Untuk suami dan istri ini dipanggil tuh oleh pengadilan. Ketika persidangan itu nanti akan ditanya secara langsung. Selain dari kami memeriksa syarat administrasi itu, pihak lawan pun akan ditanya gitu kan. Benar enggak ini gitu kan, suami ini mau melakukan poligami, sudah ikhlas, sudah ridho gitu. Nanti akan ditemukan tuh fakta persidangan. Nah, karena dua ini adalah perkara yang gugatan, artinya permohonan poligami itu subnya itu gugatan, pengajuan gugatan untuk poligami yang didudukan suami, didudukan istri. Nah ketika perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak ini, ketika sidang pertama misal mereka berdua hadir ya, itu harus menempuh yang namanya mediasi terlebih dahulu. Jadi duanya ini akan menghadap mediator untuk dimediasi terlebih dahulu gitu. Nah ketika dimediasi ini, karena kebetulan saya pun pernah jadi mediator untuk perkara poligami, itu ternyata cukup menarik gitu kan, cukup menarik bagi saya seorang perempuan gitu, karena kan jarang ya, Mbak ya, jarang wanita itu mau dimadu gitulah, mau dimadu. Nah ternyata ketika saya dalami kenapa si istri ini mau dipoligami, ternyata sebenarnya mereka sudah melakukan komunikasi itu dari jarak yang sangat panjang. Artinya sebelum mereka benar-benar mantap ke pengadilan ini, mereka sudah membicarakan sebelumnya gitu. Yang mereka bicarakan pun nggak hanya dari si suami dengan si istri ya, mereka melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan keluarga juga dari calon istri gitu. Biasanya itu ketika persidangan itu malah lucu kalau untuk perkara poligami itu, jadi rame, mereka hadir semua karena memang itu perjalanan panjang yang sudah mereka siapkan sedemikian rupa. Jadi ketika masuk ke pengadilan itu mereka sudah sukacita ya, artinya sudah sama-sama ridho gitu. Baik, berarti seseorang suami dalam berpoligami itu sudah mendapatkan restu atau izin dari istri pertama ya Bu? Iya. Berarti kalau tidak mendapatkan restu dari istri pertama itu bagaimana Bu? Iya, kalau kita melihat fakta persidangan ternyata misalnya di dalam perjalanan itu si istri ini nggak ridho dalam syarat administrasi pun ternyata nggak ada, misalnya nggak ada pernyataan istri untuk siap dipoligami. Nah ternyata si suami ini sudah mendaftarkan ke kita, kan kita juga punya kewenangan untuk persidangan poligami ini ya Mbak ya. Nah ternyata ketika kita manggil pihak lawan ya, ternyata si istri ini nggak hadir, kita panggil lagi nih sekali kan, sah dan patut untuk memanggil kembali pihak lawan. Ternyata di sidang kedua dia misal nggak hadir lagi gitu kan, nggak hadir lagi. Nah itu kan sebenarnya sudah indikasi ya, sudah nggak ada syarat administrasi, kehadiran dia pun nggak ada ya.
ketika kita melihat faktanya seperti itu bisa juga jadi pertimbangan hakim gitu. Artinya memang poligami ini nggak mudah, harus mendatangkan istri yang pertama untuk diambil keterangannya. Karena yang ditakutkan gini, pernikahan itu kan ibadah terlama ya, kita akan mencari berbagai ladang pahala ya di situ gitu. Nah, apabila pernikahan poligami akan mereka jalankan ini sudah ada indikasi istri pertama ini misalnya nggak mau atau nggak siap untuk dipoligami dengan indikasi misal dia itu nggak datang ke persidangan, ya untuk apa pernikahan kedua ini akan dijalankan gitu kan, karena akan mendatangkan banyak mudharah daripada maslahat dari pernikahan itu utamanya akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan poligaminya itu. Berarti istri pertama itu memegang penting ya peranan dalam berpoligami ya Bu ya? Iya, sangat penting itu. Nah, apabila berjalannya waktu Bu, seorang suami ini melanggar syarat melanggar syarat yang telah ditentukan. Misal tadi kan adil ya Bu ya. Nah, apabila seorang suami ini tidak adil, apakah pihak wanita itu bisa menggugat si suaminya Bu? Ya, mungkin gini ceritanya ya. Ketika kita ngomongin tuntutan dan ranahnya itu adalah pengadilan agama gitu. Ketika si suami ini mengajukan poligami, awalnya si istri ini udah ridho dengan pembicaraan dan perjalanannya sangat panjang sehingganya dia yakin untuk dipoligami sama suami. Nah, ternyata setelah beriringnya waktu, si istri ini merasa suaminya ini kan nggak adil gitu, nggak adil dari segi, bisa dari segi yang tadi saya katakan, bisa dari segi nafkah, bisa dari segi waktu. Dia merasa nggak adil, akhirnya dua pasangan ini kan suami sama istri ini cekcok terus kan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami sama katakan istri yang pertama ya. Kalau ngomongin tuntutan, mungkin tuntutan itu tuntutan ke perceraian ya Mbak ya gitu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh ketidakadilan itu gitu. Asal di perjalannya waktu si istri ngerasa nggak adil nih, suami lebih sama ke istri yang muda misalnya, nafkahnya lebih banyak yang dikasihkan istri yang muda daripada ke saya gitu. Itu tuntutannya mungkin tuntutan perceraian ya. Kalau tuntutannya karena itu masalah sengketa hati kan. Kalau sengketa perdata yang lain mungkin bisa ke PN gitu, mungkin terkait dengan kebendaannya itu gitu. Baik Bu. Nah, terkait poligami itu kan tentang menambah istri. Nah, tadi sudah terdengar bahwa maksimal untuk berpoligami itu 4 ya Bu. 4. Nah, itu mengapa dijumlahkan dalam jumlah tersebut, Bu? Gitu. Kalau maksimal tentang poligami itu, kalau saya sih melihat tetap nasnya ya. Artinya 4 itu pun kan sebenarnya sudah yang beliau ini merasa benar-benar yakin. Karena dia Anissa itu kan dikatakan 2, 3 atau 4 ya. Jumlah 4 itu kan sebenarnya jumlah yang sangat banyak ya, karena satu perempuan aja belum tentu si laki-laki ini kan bisa membahagiakan seutuhnya kan, apalagi 2 bahkan 4. Ini kalau saya kira jumlah maksimal ya, tapi kembali lagi kepada yang kalau yang kita bicarakan adalah poligami liar, ya namanya juga liar kan, serah sama si laki-lakinya dia mau punya berapa pasangan. Artinya kalau memang dia merasa yakin, merasa bisa adil gitu kan, kalau poligami liar ya kita nggak akan pernah tahu, bisa juga si laki-laki ini menikah dari 4 perempuan. Gitu. Baik. Nah Bu, saya sudah bertanya terkait kasus pernikahan, namun saya penasaran sedikit tentang kasus pernikahan yang dilakukan oleh remaja belasan tahun yang dimana belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Nah, terkait pernikahan itu disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Nah, lalu sebetulnya apakah umur itu mempengaruhi tingkat kematangan seorang untuk menikah, dan apakah umur yang sudah dewasa belum matang untuk menikah itu bagaimana, Bu? Mungkin saya sedikit cerita pengalamannya, lagi-lagi pengalaman ya, karena kalau kita berasumsi takutnya nanti jadi asumsi yang lain juga kan. Kematangan itu saya rasa bisa dari segi pendidikan ya. Artinya kalau belum cukup umur biasanya pendidikan dia kan juga masih rendah. Dari perkara yang pernah saya tangani juga, umurnya mungkin sudah sampai 17, tapi pendidikan dia itu SD. Bahkan ada juga yang tidak tamat SD gitu kan. Artinya dia nggak punya ijazah kan. Sering juga saya katakan terhadap anak-anak yang mau nikah di bawah umur, karena kan pengadilan agama punya kewenangan yang namanya
pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak yang di bawah umur. Saya sering katakan ke mereka, perbedaan umur, perbedaan pendidikan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita turun ke masyarakat untuk berkomunikasi gitu kan. Sudah siapkah dengan keadaan yang seperti ini? Karena ketika mereka dinikahkan umurnya masih di bawah 19 kan artinya mereka masih anak-anak ya. Masih anak-anak, tapi ketika sudah keluar izin dispensasi dari pengadilan, kemudian mereka nikah, katakan umurnya baru 12 tahun, dia sudah termasuk dewasa gitu kan. Nggak ada anak-anak lagi di sini gitu. Tapi ketika kita benar-benar, karena untuk pemeriksaan dispensasi kawin itu kan kita harus lepas atribut ya, sesuai dengan Perma 5 tahun 2019 itu harus lepas atribut, artinya kita berbicara dari hati ke hati gitu. Siap enggak ini dengan resiko pernikahan, karena nikah itu sekali seumur hidup loh gitu, ibadah terpanjang gitu, banyak sekali lika-liku yang ada dalam pernikahan itu gitu. Kalau dia merasa sudah siap, sudah yakin, karena si perempuan ini misal sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci dan lain sebagainya, si laki-laki ini artinya pun dia itu sudah bekerja ya, namanya kita sudah bekerja, ada penghasilan di situ untuk menghidupi istri dan anak-anaknya gitu kan. Artinya dia sudah siap, sudah yakin, ya sudah matanglah mereka berdua untuk siap mengarungi bahtera rumah tangga. Berarti kesiapan itu tidak tergantung oleh umur ya Bu ya? Benar. Nah, biasanya mereka yang melakukan perkawinan dini atau pernikahan di bawah umur ini pasti ada alasan tertentu. Nah, menurut Ibu, apa sih faktor yang menjadi mereka ini untuk melakukan pernikahan dini? Iya, dari beberapa perkara yang saya tangani terkait dengan faktor mereka mau nikah di usia muda gitu ya. Ketika saya tanyakan ke anaknya maupun ke orang tuanya, kenapa cepat-cepat mau nikah? Padahal kalau saya ya yang udah punya anak banyak gitu kan, kalau dipikir ulang enakan masa-masa remaja gitu, bukan masa-masa ketika kita menikah gitu. Ya nikah enak kan, tapi itu ketika kita menjalankannya, ketika membandingkan dua masa itu ya, itu lebih enak ketika kita masa remaja gitu kan. Kenapa ya? Karena memang usia itu memang sedang usianya kita minta uang ke orang tua, memang udah kewajiban orang tua kan, tugas kita sebagai anak hanya sekolah gitu kan, kalau kita udah selesai sekolah kerja. Nah, kalau di sini itu rata-rata itu mereka itu nggak mau sekolah lagi gitu, padahal orang tua sudah mendorong, karena sudah nggak mau sekolah ya, dianya kerja, mungkin sudah tahu bagaimana dunia kerja gitu kan, sudah pernah mendapatkan uang. Akhirnya mereka disuruh sekolah lagi nggak mau gitu kan, disuruh sekolah lagi nggak mau, dia bertemulah yang namanya anak-anak sekarang ini namanya sosmed ya, entah pacaran atau apa gitu kan, mereka bertemulah di antara keduanya ini, dan ternyata mereka keduanya ini sudah merasa yakin untuk menikah gitu, padahal salah satu di antaranya kan umurnya masih di bawah. Nah, orang tua ini karena dia sudah tahu dunia luar, kasarannya orang tua ini sudah berusaha untuk menjaga anaknya, tapi sudah nggak mampu lagi gitu untuk menjaga anaknya. Dan yang ditakutkan ini kedua orang tua itu kan kalau anaknya itu mendekati hal zina ya, mendekati saja sudah ditakutkan, apalagi sampai melakukan gitu kan. Makanya orang tua itu memilih untuk udahlah, kalau anaknya sudah merasa yakin, sudah merasa memang mau mereka untuk menikah, ya sudah, kita ajukan saja ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin terhadap anak yang di bawah umur ini gitu. Baik. Nah, dalam pernikahan dini tadi kan pasti dilarang oleh pengadilan agama. Nah, pasti terdapat resiko-resiko ataupun dampak yang ditimbulkan. Nah, apa sih Bu resiko yang ditimbulkan seseorang dalam melakukan perkawinan dini? Resiko dalam perkawinan dini sebenarnya kalau kita ngomongin resiko banyak sekali Mbak, resiko ya. Dari segi perempuan nih, usianya masih di bawah 19 tahun ya, tiba-tiba menikah gitu kan, reproduksinya tentu belum siap ya. Kita yang orang dewasa aja tiap bulan harus USG kan, kita harus ngelihat juga lingkar pinggang kita gitu kan, karena namanya menikah kan tujuannya untuk mendapatkan keturunan kan lah. Kalau anak-anak yang nikah di bawah umur ini yang ditakutkan reproduksinya mereka belum siap, rahimnya mereka itu belum siap untuk menerima janin. Dan banyak juga mereka yang ya karena masih anak-anak, mereka hamil gitu kan, kata hamil, nggak pernah cek kesehatan, nggak pernah USG dan lain sebagainya. Padahal yang namanya mengeluarkan janin itu kan
ya luar biasa gitu kan. Yang sekarang mungkin dikatakan sesar, tapi sesar itu pun kan sakit juga. Artinya resiko kesehatan itu berdampak kepada si perempuan ini gitu. Selain dari resiko kesehatan ya namanya kita menikah sekali seumur hidup sampai nafas kita terhenti ya, kita milih sama si laki-laki itu sebagai pasangan kita, sebagai imam kita, dengan drama yang begitu luar biasa, dinamika yang begitu luar biasa naik turunnya. Karena saya sering mengatakan ya, kalian ini akan membangun sebuah bahtera, artinya kapal besar ya. Kapal besar itu di situ ada nahkoda ya. Nahkodanya ya suami itu, si imam itu kan, di situ ada beberapa penumpang, istri dan anak-anaknya inilah yang akan menjadi tanggung jawab si nahkoda ini. Nah, gimana caranya si nahkoda ini biar bahtera atau kapal besar yang mereka naik ini nggak karam gitu, karena kan berlayar di tengah-tengah lautan, kita nggak pernah tahu kapan akan datangnya ombak, nggak pernah tahu akan kapan datangnya badai, tapi saya rasa itu datangnya pasti. Yang namanya rumah tangga kita nggak akan bisa menjamin 100% rumah tangga kita akan baik-baik saja. Ini namanya juga berlayar, pasti di tengah-tengah itu akan ada lika-likunya ya Bu. Terlihat lebih banyak resiko dibanding keuntungan dari nikah dini. Nah, apakah dari Pengadilan Agama itu sendiri terdapat strategi atau mencegah masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dini, Bu? Iya, karena sebelum perkara itu masuk ke kami ya, sebenarnya Perma itu kan mengatakan si anak ini kan harus ke psikolog dulu juga kan, siap enggak gitu. Kalau dari kami kan sifatnya kan kalau itu sudah masuk ke persidangan ya otomatis akan kita periksa gitu kan. Tapi kalau yang di non litigasi ini di luar persidangan, di luar pengadilan, pernah juga ada beberapa SMA yang mengundang kami untuk kayak public campaign gitulah, untuk anak-anak mereka gitu kan, untuk siswa-siswa mereka. Kita datang ke SMA tersebut untuk itu kayak apa ya, semacam sosialisasi kepada mereka untuk tidak melakukan pernikahan dini gitu, karena nggak ada yang menutup kemungkinan juga setelah menikah itu datang pula ke kita, nikahnya pakai dispensasi, datang pula ke kita untuk mengajukan perceraian. Ada juga yang seperti itu, kan mubazir gitu kan, awalnya ngebet-ngebet pengen nikah gitu, setelah menikah ya itu kehidupan rumah tangga, belum tentu kan mereka bisa menjamin hatinya itu untuk siapa, atau ada perkara yang lain ujung-ujungnya datang ke pengadilan minta cerai salah satunya, karena nggak semudah itu untuk menikah. Menikah hukumnya wajib bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu ya jangan menikah gitu. Baik, berarti dari Pengadilan Agama itu sendiri melakukan public campaign bahwa jangan melakukan hal tersebut karena banyak resiko yang ditimbulkan ya Bu. Nah, sudah di penghujung acara, kita tidak terasa, apakah ada closing statement dari Ibu sendiri berupa kesan ataupun pesan untuk masyarakat Tubaba khususnya? Ya, baik, mungkin sedikit pesan saja untuk masyarakat Tulang Bawang Barat ya. Sebaiknya hindari pernikahan siri, poligami liar, dan pernikahan dini, karena itu berdampak sangat, kalau menurut saya banyak resiko negatifnya gitu, utamanya bagi perempuan dan anak. Untuk perempuan itu ketika terjadi pernikahan siri akan kehilangan hak untuk kebendaannya gitu, artinya dia hilang hak kebendaan untuk harta bersamanya karena nggak ada dokumen akta otentik yang menunjukkan bahwasanya si laki-laki dan suami istri ini si laki-laki dan si perempuan ini merupakan sepasang suami istri. Dan dampak atau resiko untuk si anak apabila dalam pernikahan itu sudah dikaruniai anak ya, ini berdampak pula untuk si anaknya gitu. Dampaknya apa? Dampak-dampak kepada hak kebendaan atau waris. Si anak ini bisa hilang hak warisnya terhadap kedua orang tuanya karena si anak ini nggak punya akta otentik yang menunjukkan bahwasanya si anak ini lahir dari perkawinan yang sah antara suami dan istri tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu, saya sudah diperkenan hadir di sini dan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama. Dan semoga lain waktu kita dapat berbincang kembali ya Bu. Baik. Terima kasih Tubabaku yang telah setia menantikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Rika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.